Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan murshida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. صفيه وخليله صلوات الله وسلامه على هذا النبي الكامل الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Jamaah HCQ Al-Aqsa yang dirahmati Allah Taala. Halaqah cinta Al-Quran ya. Pada pagi hari ini kita bersyukur kepada Allah. Allah izinkan kita semua bisa hadir di acara pembukaan angkatan yang ke-12 Halaqah Al-Quran. Halaqah cinta Al-Quran di masjid yang namanya Al-Aqsa. Semoga semakin berlimpah barokah Allah. Kita ada pilihan banyak kegiatan di pagi hari ini. Bisa nyari bubur, bisa nyari kopi, bisa jalan pagi, bisa sepeda, bisa mancing, bisa nyari cacing, kadang. Semua pilihan-pilihan kegiatan tersedia di depan kita. Tapi Allah izinkan kita semua akhirnya hadir di masjid untuk dan dalam rangka memuliakan Al-Quran. Dan semoga Allah golongkan kita min ahli. Amin ya rabbal alamin. Kalau aminnya nggak kenceng aminnya. Sekaligus juga karena acara ini berbarengan dengan situasi yang menimpa saudara kita di Gaza, di sekitar Al-Aqsa, dan kita doakan semoga Allah Taala berikan kemenangan kepada mereka. Doanya minta kemenangan, bukan sekedar kesabaran. Berikan Allah berikan kemenangan. Karena secara mental sebenarnya kekuatan mentalnya orang Palestina ini tunggu waktu aja. Kalau mental, kalau orang Israel itu hebat, selesai presiden dari zaman dulu. Senjata, dukungan politik, dukungan agen, tapi ternyata nggak bisa menyelesaikan Palestina. Berarti memang nggak hebat-hebat amat. Jadi secara mental, bicara Allah Ta'ala supaya kita berkesempatan untuk terus berjuang. Kita doakan saudara kita menang. Mungkin di antara doa kita, dan di antara kita ada yang doanya mustajab. Karena perjuangan itu kan yang paling utamanya doa. Baru nanti tenaga, baru harta. Karena Rasulullah SAW ketika menang di perang Badar, itu variabel pertama yang dominan itu doa di kemis sore. Yang doanya terkenal, Allahumma illam sudah diri sahabat fil ardi abada. Allah, jika engkau tidak menangkan pasukan ini, engkau tidak disembah selama-lamanya. Maka pagi hari itu, sebelum perang dimulai, Allah turunkan malaikat. Rasul mengatakan, absyir, fa innallaha qad anjaza wa'ada. Berbahagia kalian, Allah telah menurunkan pasukannya. Allah telah menunaikan janjinya. Itulah variabel utama. Dan semoga di antara doa kita yang mustajab, Allah berikan kemenangan kepada saudara kita di Palestina dan selesai urusan. Kembali menumbuhkan dan merawat cinta terhadap Allah. Ada hadis Nabi yang sangat menginspirasi. Inna lillahi fil ardi ahlu. Inna lillahi fil ardi ahli. Qalu wa ma ahlullah? Qala ahlul Qur'ani ahlullahi wa khasuh. Allah Ta'ala di muka bumi itu punya ahli. Terjemahnya pakai ahli aja ya, jangan keluarga, supaya
nggak menimbulkan pemahaman kemana-mana. Jadi memang kalau membicarakan Allah perlu menggunakan bahasa yang paling aman, jangan sampai nanti kena tasyabih. Allah itu punya ahli di bumi. Mereka bertanya ahlinya Allah itu siapa? Rasul menjawab, ahli Quran adalah ahlinya Allah dan ahli khususnya Allah. Mungkin disebut dengan khosoh itu orang khususnya Allah SWT. Jadi menjadi ahlinya Allah dan menjadi hamba khususnya Allah itu adalah ahli Quran. Dan tidak ada yang lebih mulia di muka bumi melebihi hadis tadi. Orang yang menjadi ahlinya Allah dan hamba khususnya Allah SWT. Hasan Al-Basri mengatakan salah satu ungkapan yang sangat populer sekali. Tidak ada waktu yang paling aku cintai melebihi ketika aku menghadap Tuhan. Dan tidak ada untaian kata yang melewati lisanku yang lebih aku cintai daripada ketika aku menyebut nama Tuhan. Nah, itu adalah untaian kata yang paling dicintai hamba-hamba yang saleh, yakni ketika bisa menyebut nama Rabbnya. Salah satu konten dari menyebut nama Rabbnya adalah menyebut, membaca firman Rabbnya. Itulah Al-Quran. Sejak awal Quran ini telah menjadi bagian terpenting dari draft langkah kehidupan masyarakat Muslim yang dibentuk pertama kali oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika menyebut nama Muslim, maka sejak awal itu identik dengan draft langkah Al-Quran. Dengan bahasa lain, Al-Quran itu merupakan draft langkah pertama ketika masyarakat ini terbentuk. Ya, ceritanya dulu masyarakat itu kan dasarnya kabilah. Dulu masyarakat itu terbentuk atas dasar kabilah. Makanya ada kabilah Quraisy, kabilah misalnya Bani Bakar, kabilah. Nah, biasanya disebut dari kakek yang paling tua dan paling berpengaruh. Itulah namanya kabilah. Misalnya Bani Bakar, berarti anak turun Bakar. Tinggalnya juga sekitar-sekitar situ. Dulu bangsa kita juga kayak gitu. Setiap desa itu dulu kan ada pendiri desa. Nah, misalnya desa saya, itu pendirinya namanya Mbah Wahab. Mbah Wahab punya anak cucu berapa? Tinggal di situ aja terus muter. Jadilah desa saya. Namanya apa? Di Sunda akhirnya namanya Karuhun itu pendiri desa. Nah, dulu masyarakat dibentuk atas dasar kesamaan ayah. Itulah membentuk ketua kabilah itu. Sedia. Rasulullah SAW membentuk masyarakat pertama kali dibentuk atas dasar agama. Makanya namanya masyarakat agama. Dimulai dakwah oleh Nabi di Mekah, Nabi berdakwah, tapi masyarakat belum terbentuk. Kenapa? Karena masih di bawah naungan para pemimpin Quraisy. Setelah 13 tahun itu kalau tidak salah Nabi membawa 89 orang pindahlah ke Madinah. Itulah asal muasal terbentuknya masyarakat Muslim pertama. Disebut masyarakat karena sudah ada pemimpinnya, ada tanahnya, ada rakyat. Nah, rakyat Nabi itu disebut sahabat Nabi. Itulah kemudian dengan bahasa politik namanya negara. Negara pertama kali itu ya Nabi. Satu-satunya rakyat yang disebut sebagai sahabat ya rakyatnya Nabi, sahabatnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, saya cerita tadi balik Quran itu ada sejak awal sebagai draft langkah masyarakat. Kita ambil dari kesaksian Mus'ab ibn Umair yang diutus Nabi habis terjadinya Bai'ah Aqabah. Setelah ada Bai'ah Aqabah, kan salah satu bunyi, pernah dengar kan Bai'ah Aqabah ya? Salah satu bunyi perjanjiannya kan masyarakat Madinah
atau 12 orang ini akan menjamin keselamatan Nabi dan sahabat. Oke, maka diutuslah Mus'ab ibn Umair ke Madinah untuk mendakwakan agama ini. Karena orang Madinah ini, 12 orang ini tertarik langsung ke Nabi dan masuk Islam. Ya gara-gara pemicunya orang Yahudi sebenarnya pemicunya itu. Jadi Islamnya orang Madinah itu pemicunya orang Yahudi. Karena orang Yahudi selalu ngancam nanti akan ada Nabi yang muncul di tanah sini dan nanti saya akan beriman duluan dan kalian akan saya usir. Nah ternyata yang ketemu duluan itu orang Aus dan Khazraj, maka dia beriman. Sebab Mus'ab diutus oleh Nabi dan setahun di Madinah itu seluruh orang Madinah masuk Islam. Tapi apa pernyataannya tentang masuk Islamnya orang Madinah ini? Ia mengatakan, "Ma min baitin min buyuti ahlil Madinati illa wa yuqra'u fihi." Tidak ada satupun rumah di Madinah kecuali sudah dibacakan Quran di dalam. Maknanya apa? Ciri pertama rumah itu adalah udah Islam. Cirinya adalah Quran terbaca di rumah. Jadi sejak awal derap langkah Muslim dan Islam itu adalah dengan Al-Quran. Dan itu ciri itu kemudian berlanjut berpuluh tahun, berpuluh-puluh abad. Bahwa rumah Muslim itu rumah Al-Quran. Tibalah datang generasi yang bahkan nggak kenal Al-Quran. Sampai akhirnya nggak bisa baca Quran. Akhirnya rumahnya tidak ada Quran. Diganti dangdut. Rumahnya tidak ada lagi Al-Quran. Diganti lagu-lagu. Rumahnya tidak ada Al-Quran, diganti masakan-masakan. Jadi bukan lagi menjadi rumah Quran, tapi menjadi restoran, menjadi kafe, tempat nyanyian, dan lain sebagainya. Nah, dengan izin Allah datang generasi. Dan kita bersyukur, kita ada di generasi. Bermula dari proses terjadi Islam di kelas menengah, tahun 80-an. Mungkin Bapak Ibu nggak ngerasa, bagi yang mengikuti dakwah di Indonesia ini, dulu dakwah itu kenceng, oleh Belanda berhasil dipinggirkan. Belanda itu berhasil memporak-porandakan ajaran Islam dengan cara semut, bukan dikristenkan orang Muslim, karena nggak berhasil, tapi diporak-porandakan ajaran. Menjadi sangat mistik. Mistisisasi terjadi di ajaran Islam itu setelah Belanda. Karena zaman Wali Songo, zaman Demak itu sudah selesai. Ini pernyataan dari ahli sejarah agama, sosiolog dari Semarang, di Undip. Terjadi mistik di tengah Muslim itu sejak Belanda. Bahkan termasuk munculnya Roro Kidul itu dari Belanda. Berawal dari sebuah desain penjajahan menjadi sebuah mitos. Dan akhirnya jadi keyakinan. Keren, Belanda, pintar. Lahirlah proses Islam yang banyak sekali masalahnya. Lahir perjuangan Muhammadiyah dan lain sebagainya. Terjadi. Tapi Muslim yang taat itu adanya di pinggir. Itulah William Liddell yang memberikan sebuah data. Ada kelompok santri, kelompok abangan, kelompok pria. Pengelola bangsa namanya pria. Di pinggiran sana ada abangan, di pinggiran sini ada santri. Proses ini bertahun-tahun. Terjadi proses hubungan yang tidak ada. Tahun 80 dengan izin Allah. Berawal dari kerja keras Pak Nasir, mengirim mahasiswa-mahasiswa ke Timur Tengah. Tahun 80 mereka pulang. Mulailah dakwah. Dulu namanya orang ngaji Quran itu adanya di mana? Di desa. Orang yang kerja di perusahaan, di kantor birokrat, tidak kenal Quran.
Saya dapat persaksian dari salah satu pegawai di salah satu kementerian. Waktu itu dia masih pertama kali. Boro-boro kita itu sholat. Sholat Jumat aja bisa kehitung. Tapi sekarang yang nggak jamaah bisa kehitung. Itu salah satu kementerian di Jalan Merdeka. Sekarang orangnya sudah pensiun. Tahun 80 terjadi banyak alumni Timur Tengah yang pulang, mulailah berdakwah. Yang disasar bukan masyarakat pedesaan, yang disasar mahasiswa. Waktu itu kesempatan karena Orde Baru melarang mahasiswa berpolitik, maka semua akhirnya diarahkan ke dakwah. Lahirlah LDKL. Panjang tak terkira, terjadilah masjid tumbuh. Yang paling awal sebenarnya masjid di Salman. Salman tumbuh tahun 70-an sebenarnya. Sebelum anak-anak ini pulang. Salahuddin belum tumbuh. Masih di tempat sempit. UI sudah ada. Tapi bersamaan itu pula tumbuh. Jadi lahirlah Ustadz, orang yang paham agama, namanya Bambang. Namanya Ustadz, ya pasti Muhsinin Fauzi. Itu pasti keluarga santri. Iya, kita berarti karena kami yang keluarga santri di Pantura itu pasti sudah merubah nama, nggak pakai nama Jawa lagi. Kalau dia pakai Jawa pasti orang tengah, bukan Pantura, pasti Purworejo, pasti Solo, pasti situ daerahnya orang Cilacap. Tapi kalau Cirebon, Brebes, saya ya Jepara, Kudus, Tuban, pasti udah Arab semua. Terjadi proses yang keluarga sana belajar agama, tumbuh di tengah masyarakat menengah ini paham agama. Yang santri tumbuh kesadaran untuk meningkatkan kehidupannya, maka lahir dia yang dulu kuliahnya itu ke IAIN mulai kuliah ke UI. Keluarga saya pertama kali ke UI itu ponakan saya. Kita nggak ada keluar umum. Semua kita ke Timur Tengah, ke Mesir, ke Yaman. Baru ponakan saya masuk ada ke UI, tempat lain. Baru karena santri ya santri sudah. Pulang bikin pondok, gitu aja pokoknya. Bukan bikin perusahaan kalau kita bikin pondok. Jadi kiai mah sudah berderet di mana-mana. Makanya kita dulu nggak heran, ada orang hafal Quran, tapi dari kecil udah orang hafal Quran. Terjadilah proses yang luar biasa. Yang santri menguat karena akhirnya bisa bangun perusahaan, kerja di perusahaan-perusahaan, yang orang abangani mulai nyantri. Jadilah yang soleh jadi kuat, yang kuat jadi soleh. Situasi inilah yang kita syukuri dan harus dipertahankan. Meskipun ada banyak sekarang, tantangannya lebih besar karena Indonesia karena terasa terlalu sudah mulai tampak Islamnya, maka kita harus lebih bertahan lagi. Sebuah proses berislam yang baik, yang tetap menjunjung tinggi kebangsaan, sehingga Indonesia ini terkokoh, tapi Islam kita insya Allah bisa lebih sempurna. Saya ingin bercerita tentang hal ini, kembali ke pernyataan Mus'ab ibn Umair radhiyallahu ta'ala. Ia menyatakan sejak awal tumbuhnya Islam di Madinah bersamaan dengan derap langkah Quran tumbuh di rumah-rumah. Ini yang membuat Islam bisa tumbuh. Kalau kita sedikit bergeser dari Madinah, cerita yang juga sangat populer dari arah negara-negara bekas jajahan atau bekas bagian dari Uni Soviet yang rata rumahnya belakangnya Tantan itu. Salah satunya Uzbekistan. Kebetulan saya punya teman banyak di Uzbekistan. Karena waktu tahun dia selesai 92 dikirimlah banyak ke Madinah, ada yang sekelas sama saya banyak. Yang membuat mereka bertahan menjadi muslim meskipun sudah sekian lama dalam naungan komunisme, bahkan sampai nama aja harus dihapus, bahkan nggak boleh itu, mereka di tengah malam dengan lilin yang kecil supaya tidak tampak mengajarkan Quran dan hadis kepada anak cucu. Maka meskipun luarnya itu masih komunis,
Tapi Muslim masih kokoh megang agama. Karena Quran masih diajarkan kepada. Quran itu memang wahyu ya Allah. Dia barokahnya tak terkira. Di Al-Quran itulah yang kemudian terjadi perubahan dan sehingga meskipun berpuluh-puluh tahun begitu lepas dari komunis, mereka nggak kurang 1% pun. Bahkan tidak ada satupun yang murtad gara-gara dijaga oleh, termasuk yang melahirkan intifadah akhirnya menjadi simbol ini yang sekarang kita bahas. Itu bukan kuliah kuliah apa misalnya, kuliah arsitek itu enggak. Tapi seorang guru yang sangat sederhana mengajarkan anak-anak Al-Quran. Syekh Yasin mengajarkan Quran. Dari Quran tumbuh sendiri. Gak usah disuruh berbuat apa saja. Kalau Quran kau tanamkan di hati anak-anak, dia akan tumbuh sendiri. Mau cari sendiri urusannya. Kan dia Al-Quran itu dulu yang membawa Rasulullah SAW tumbuh bersama sahabatnya membawa peradaban baru, peradaban baru. Nah, kisah singkat ini saya hadirkan agar kita paham bahwa betapa besar perannya Quran yang tumbuh di hati kita masing-masing. Nah, untuk bisa memberikan besar Quran dalam kehidupan masyarakat, maka langkah pertamanya adalah mahabbatul Quran, mencintai Quran. Itu langkah pertama. Orang menyebutkan cinta itu energi setelah ideologi yang paling besar menggerakkan manusia. Setelah ideologi ya, itu energi yang paling besar atau motivasi paling besar. Setelah ideologi adalah cinta. Dengan berbagai macam istilahnya, ada esteem, kenyamanan, itu juga cinta sebenarnya. Kenyamanan, person, anak, itu sebenarnya adalah kata dengan mawaddah dan mahabbah, cinta. Kenapa suami ini siang malam nyari duit? Apa? Cinta. Saya yakin bukan pahala. Sebelum urusan pahala, kan pahala datang setelah dia ngaji. Sebelum ngaji, cinta. Ayah mau melaut. Ya, kalau mending kalau kerjanya cuma ke kantor. Mau melaut nih. Ma, pamit. Biarkan ayah yang akan menendang lautan luas. Menaklukkan ganasnya lautan Samudra Selatan. Agar engkau dan anak-anak gitu. Betul. Setelah ideologi, apa yang membuat sahabat itu berkorban sebesar itu kepada agama? Cintanya ia kepada Allah dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tahukah kisah Nadir Anas bin Nadir? Pernah dengar namanya Anas bin Nadir? Anas, tetangga. Anas bin Nadir radhiyallahu salah satu sahabat dia yang menjadi saksi betapa cinta itu mampu mendorong pengorbanan nyawa. Di perang Uhud itu akhirnya Rasul masuk kubangan. Dan sekejap ketika Rasul masuk kubangan, Nadir, Anas ibn Nadir langsung memeluknya. Karena saat itu hujaman panah dan pedang mengenai Nabi. Terus diucapkan ke Nabi karena Nabi masuk kubangan. Anas langsung merengkuh Nabi dan ia kemudian terkena 70 panah dan pedang. Ia syahid saat. Dan Nabi nggak kena apa. Cinta yang besar kepada Nabi, ia sanggup memberikan nyawa. Ada seorang sahabiah yang dipanggil oleh para sahabat karena sebentar lagi keluarganya akan dimakamkan. Datanglah ia. Diberitakan bahwa ayahmu
suamimu dan anakmu syahid dulu. Begitu sampai ke medan Uhud, ia bertanya, kaifa kana Rasulullah? Sebuah riwayat, kaifa halu Rasulillah? Gimana keadaan Rasulullah? Qalu huwa salim, ia selamat. Kata ia, wa ma ba'da rasuli illa qalil. Setelah Rasul semuanya kecil. Ia tidak lagi merasa sedih karena Rasul kecil. Cinta itu membuat semuanya menjadi ringan. Maka ketika cinta itu jatuh ke Al-Quran, maka tidak ada lagi istilah ngantuk, berat, apalagi capek, boyok, pengkapuran, waktu nggak ada. Cinta tidak mengenal alasan. Kenapa lahir alasan kurang cinta? Waktu awal-awal nikah dulu, ma, anterin, siap. Ma ada duit, no. Ma, ibuku minta aku pulang. Ayo, bukankah Bapak ada kerjaan? Gampang, aku tinggal izin. Pokoknya asal mama bahagia. Selang 25 tahun. Ma, pasar. Ma, ini mas ada duit? Nggak ada. Duitnya kemana? Bisa aku. Ya Allah pelit amat. Yang mau makan siapa? Yus. Cinta sudah berkurang. Jadi cinta itu semuanya bisa dikorbankan. Itulah generasi awal yang tumbuh bersama aku. Jadi kita tidak bisa ngebayangin Pak Ustadz dan para jamaah. Kenapa kalau perang itu kalau malam baca Quran itu kan tradisi. Jadi kalau perang itu kalau perang pagi perangnya nggak jarang karena kan siang malam perangnya. Dulu kan perangnya harus siang karena kan jantan cowok ketemu cowok, gitu. Nggak pakai ngumpet-ngumpet, nggak ada ngumpet, head gitu langsung. Malam kan nggak ada, jadi kalau malam berhenti. Apa kerjanya para pejuang itu? Bayangin, maksudnya kan capek, lelah, ngurut, counterpan, apalagi itu. Karena dia mencintai Quran. Bahkan dengan baca Quran bisa jadi sakitnya jadi hilang. Karena dengan baca Quran jadi dia melupakan semua kerepotan. Dan betul, hanya orang-orang bodoh yang tidak menikmati tilawah Quran. Hanya orang bodoh yang menjadikan Quran sebagai beban. Seperti kata Hasan Al-Basri, tidak ada yang lebih aku cintai melebihi ketika aku menyebut nama Allah. Bagaimana orang dibacakan firman penciptanya. Penciptanya membimbing ia sekarang. Penciptanya membimbing hidupnya. Ya pasti menikmati. Apalagi memang Quran itu memang barokah. Orang boleh membuat puisi, tapi tidak akan mudah membuat Anda nangis dengan puisi. Beda dengan Al-Quran. Ini firman Allah SWT. Nah, ada ungkapan Ibnu Athaillah, salah satu adab yang bisa jadi ditimpakan kepada orang mukmin dan yang paling berat adalah ketika Allah cabut kenikmatan beribadah kepada-Nya. Itu merupakan azab dari Allah kepada hamba yang dulu. Salah satu bentuknya adalah ketika dicabutnya kenikmatan tilawah, dicabutnya kenikmatan beribadah, dicabutnya kenikmatan salat. Berarti engkau tidak punya hubungan baik dengan pencipta. Bagaimana seorang hamba tidak punya hubungan baik dengan pencipta? Adalah setiap saat dia butuh pencipta. Tidak mungkin seorang manusia hidup tanpa pertolongan Allah. Satu helaan nafas itu jutaan variabel terlibat. Padahal kita butuh jutaan helaan nafas.
supaya kita ini bisa tenang tidur, itu harus diatur oleh Allah, sak jagat raya mendukungmu. Kalau enggak, coro itu di depan mukamu. Betul enggak? Tahu coro, toh? Siapa mengendalikan coro itu tidak masuk ke mukamu di malam hari. Dipikir kalau rumah kita rapi, semuanya aman, enggak bisa. Siapa yang jamin itu, apalagi itu misalnya tikus nggak gigit kakimu yang nggak kau bersihkan pada waktu di kamar mandi? Mau nggak jaga sih? Makanya ada doa kan, wala takidna ila kesina tarfatai. Jangan serahkan diri kami kepada diri kami sekejap pun. Kalau Allah tidak mengurus kita, selesai kita. Kita cuma tampak dikasih kesempatan oleh Allah mengurus kita sebagai. Ya. Contoh kita dikasih kesempatan masukin makanan ke mulut. Udah, habis itu yang ngurus siapa? Yang membuat makanan ini terolah, akhirnya yang protein yang digunakan masuk, yang kotoran ke bawah. Kalau kebalik gimana? Yang kotor masuk ke darah, yang ini masuk ke bawah. Siapa yang mulai itu? Kamu tidur. Udah mau tidur langsung makan ini. Nasi goreng kambing dari Tanah Abang. Ini makan. Habis ini kita kerja 6 jam di sini. Allah Ta'ala. Maka bagaimana seorang hamba tidak senang ketika mendapatkan bimbingan pencipta? Senang. Saya mencintai. Makanya ketika cinta itu hilang, kita justru harus introspeksi. Kenapa tidak ada daya tarik ke Al-Quran? Kenapa daya tariknya itu kok ketas gitu loh? Ibu waktu kasih Quran sama kasih tas senengan mana? Kenapa daya tariknya itu ke duit? Gitu. Alhamdulillah dapat duit sama. Jadi ketika hati ini kehilangan daya tarik ke Al-Quran, itu justru kita ini yang harus, kenapa nggak punya firman Tuhannya nggak menarik? Kok malah menarik kepada makhluknya? Namanya duit. Bagaimana seorang hamba lebih mencintai makhluknya daripada mencintai penciptanya? Itu kebodohan yang ke-29. Karena bodoh itu 100, itu yang 29. Ada 100 jenis kebodohan, yang 29. Gimana dia dikasih risalah penciptanya nggak damai, sementara dibacain sama orang Korea seneng banget. Apa itu Korea? Ini risalah penciptanya nggak membuat dia senang, tapi dikasih bisikan maut suaminya seneng banget. Bakal ada proyek gede, 200 miliar, itu cocok. Loh, kenapa bisikan makhluk yang nggak berdaya ini membuatmu terperangah? Dan Tuhan mengatakan, wa ma min dabatin fil ardi illa Allah rizqa. Penciptamu, pokoknya melata ada rizkinya. Allah mengatakan, tenang nggak di hati kayak gitu? Ini kebalik kita. Dibilangin penciptanya, nggak ngaruh. Dikasih bisikan dusta, seneng. Itu kan dusta, kan belum tentu. Ada proyek 200 miliar nih. Yakin nggak besok? Belum tentu besok dia udah nggak ada dia. Nah, ini agak, kalau lebih jauh ikuti kajian hikam Selasa pagi. Iya, kaji hikam itu dahsyat sekali. Nah, jadi ini pertama itu adalah menanamkan cinta kepada Al-Quran. Oke, ya itu pertama. Nah, mungkin beberapa hal supaya ada suasana cinta ke Al-Quran itu beberapa. Karena ini pintu gerbang pertama. Kalau ini nggak masuk, jadi Quran jadi beban. Dibaca Quran panas, kayak jin. Ayo deh baca Quran deh. Ayo mah baca Quran tadi. WA dulu, WA dulu. Begitu udah buka Quran, WA lagi, WA lagi. Kayak jin dibacain Quran. Terpaksa baca Quran, ya udahlah seayat. Pertama kali itu dengan
cinta menggunakan logika. Jadi buat sebuah proses logika yang membuatmu akhirnya, oh, yang tadi saya kerjakan itu namanya proses menanamkan cinta pakai logika. Quran itu ini, Quran itu ini, Quran itu ini. Tadi ya, maksud tadi kan, gimana kau lebih lebih suka kepada ini yang bukan lebih suka kepada itu namanya menanamkan logika. Pakai pikiran, oh iya, berarti aku harus masuk. Jadi ya. Yang kedua, bisa ditanamkan menggunakan rasa. Makanya kenapa disunahkan baca Quran itu indah. Taghonni bil Quran. Bacalah Quran dengan lagu yang indah. Gitu, kalau taghonni. Kenapa disunahkan? Supaya kau nyaman. Makanya kalau baca Quran ya kayak nenek-nenek di sini terus yang udah pelan, udah terbata-bata, lagunya lurus kayak kereta. Yang enak bacanya. Nah, kabar baiknya, suara jenis apapun, termasuk suara yang paling menakutkan itu, kalau dia nyanyi, kalau dipakai Al-Quran, tetap enak dirasa. Kan ibu-ibu ini kan nggak semuanya, kan punya suara ini kan nggak semuanya ya. Dan yang suaranya jelek, sudah nyanyi. Karena membuat semut jadi mati, pecah, anak-anak menjadi keparasan. Tapi suara yang tidak terlalu bagus itu, kalau kau punya lagu Quran yang bagus, tetap enak gitu. Itulah barokahnya. Suaramu yang nyempreng itu. Tapi kalau kau punya lagu tagoni, insya Allah masih enak gitu. Masih nyaman gitu. Enggak semua imam suaranya bagus. Tapi kalau dia lagunya enak, tetap enak gitu. Itulah Al-Quran. Itu namanya cinta menggunakan rasa. Dengarkan atau kau memperdengarkan. Itu juga bisa memicu kau mencintai Quran. Terus kemudian yang ketiga, bisa cinta dibangun karena waktu. Nah, itu yang dari bahasa Jawa. Tresno jalanan songkok kulino. Waktu. Sering aja didengerin. Nanti ada waktu di masa engkau merasa kehilangan. Jadi saya berikan tip kecil, kalau pagi bunyikan Quran, kalau mau tidur bunyikan Quran. Nanti ada masa, begitu kau berhenti, kau merasa kok ada yang kurang ya. Paham ya? Dengerin aja. Pilih tilawah murotal yang bagus, ditaruh di waktu-waktu di mana alam bawah sadar kebuka. Ya, tahu kan istilah alam bawah sadar itu? Itu waktu di mana sebuah nilai masuk, yaitu habis subuh sama menjelang tidur. Makanya hal yang terbiasa di subuh sama di tidur akan masuk ke hati, menjadi sesuatu yang dicintai. Nanti kalau nggak ada, kau merasa kehilangan. Jadi habis subuh jangan langsung nyetel yang enggak ya. Mau tidur jangan yang dengerin yang enggak, apalagi sampai majlis ghibah di tidur. Insya Allah lama-lama, sih ya insya Allah ya. Nomor, nah ini cinta yang lebih kokoh. Tadaburlah. Memang Quran itu baru ketemu kenikmatannya di tadabur setelah tilawah yang indah. Karena tadabur itu bersatunya akal dan hati, yakni paham tapi hatinya hadir. Kenapa orang banyak kalau umroh kemudian pas denger Quran kok nikmat? Kenapa coba? Karena hatimu hadir. Kenapa kok hadir? Karena kau sejak awal pulang berangkat ini memang mau bertaubat, mau beribadah hatimu. Maka nikmat. Apalagi jika paham, gitu. Yang jadi masalah itu nggak paham. Jadi akhirnya yang dinikmati hanya keindahan suaranya bersama dengan motivasimu yang baik tadi. Begitu ada paham, kenapa kalau orang lagi sedih baca Quran nangis? Sedih nih, suaminya nggak bisa ditelepon berhari-hari. Kayak gitu dok. Sudah ditelepon marah-marah lagi. Gak usah nelfon aku, ribet aja.
sedih dia. Mau ngomong ke mertuanya nggak berani. Akhirnya dia bangun malam. Kata anaknya, tumben waktu malam. Dia lagi sedih. Baca Quran. Nikmat nggak? Padahal nggak paham. Karena hatimu hadir. Nah, emang harus diakui kelemahan manusia itu. Ketika sedang bahagia, dia malah melupakan Tuhan. Kalau sedih, ingat Tuhan. Nah, makanya hadirkan hati setiap saat dengan cara menghadirkan rasa perlu yang berat kepada Allah setiap saat. Ya ayuhan nas antumul fuqara'u ila Allah. Wallahu huwal ghaniyyul hamid. Hai manusia, kalian sangat-sangat butuhkan Allah. Allah Maha Kaya, Allah Maha Terpuji. Ya, jadi menggunakan rute tadabbur. Itu insya Allah juga akan membuat cinta tumbuh. Jadi nanti senang. Berikutnya nomor 5 untuk hadirkan mahabbah ini. Itu menggunakan rute yang disebut dengan pencapaian. Orang nih awalnya kan mau baca, awalnya nggak bisa, terus bisa, seneng nggak? Itu namanya rute pencapaian. Makanya kalau yang belum mencapai jangan mundur, semakin nggak suka. Ini aku nih nggak bisa, nih malu. Ya udah semakin nggak bisa dan semakin nggak nyentuh Quran. Karena pencapaian itu membuatmu senang. Kita nggak suka matematik, akhirnya dipaksa sama mamanya kursus matematik, akhirnya bisa, seneng nggak? Aku bisa, ternyata aku bisa. Aku ternyata lancar membaca Quran. Ternyata lagu gue enak. Ternyata aku hafal. Ternyata aku bisa 1 juz. Aku punya 2 juz, aku punya 3 juz. Pencapaian itu membuatmu senang. Makanya harus maju. Jangan malah kalau lagi enggak, malah mundur. Semakin enggak suka, Anda akan mencintai apa yang kau mampu. Paham ya? Anda mencintai apa yang kau Sebaliknya, cintamu terhadap sesuatu membuatmu mampu. Jadi mampu itu membuatmu suka, suka membuatmu mampu. Kayak gitu rutenya. Anda mencintai yang kau mampu. Orang nih pintar masak. Akhirnya suka masak nggak? Coba kalau orang nggak bisa masak. Setiap masak nggak enak. Ini apa sih masakan? Tahu pokoknya tadi ada coklat tak taruh sama garam tak taruh aja sih. Kok bisa? Ya, nggak ngerti masak. Lama-lama mau masak nggak? Suka masak nggak? Dia pasti sukanya beli masakan. Ya, nomor 5 rute pencapaian. Makanya ibu-ibu ini bapak semua, ketika nanti rutenya awalnya kan baca, naik baca dari baca, namanya kan nanti bacanya lancar. Yang awalnya bacanya sekian, lama-lama, alhamdulillah ternyata aku bisa baca 1/2 jam 1 juz. Kan pencapaian tuh. Yang awalnya dulu 2 jam itu 1 juz. Awalnya untuk 4 jam 1 juz. Karena sering berhenti kayak ekonomi. Orang sering berhenti. Nah, begitu mencapai dia senang. Mama sekarang udah 1 jam 1 juz. Sekarang 1/2 jam 1 juz. Masya Allah, udah mulai lancar. Apa seneng kan? Rute pencapaian. Pencapaiannya. Ternyata mama sekarang kalau baca Quran enak loh. Mah, itu siapa dalam suara mama? Loh, mama bisa indah. Iya, iya. Rute pencapaian. Bisa baca. Terus apa lagi? Paham ya? Naik. 15 menit. Ya udah, waalaikumsalam. Nah, yang paling itu rute hafalan. Kalau kau punya pencapaian hafalan, itu kau akan menikmati Quran. Kenapa? Karena itu pencapaian Quran yang luar biasa. Akhirnya kau sering baca, sering baca. Karena waktu kau udah hafal, kau nggak perlu bawa Quran. Dan itu ibu-ibu yang sudah Allah muliakan. Ini kan termasuk salah satu makhluk Allah yang Allah muliakan. Nggak kerja, tapi punya duit banyak. Namanya siapa? Ibu-ibu. Betul ya? Nggak pernah beli mobil, tapi menguasai mobil. Namanya nggak pernah beli rumah, nggak pernah kredit rumah, tapi dia punya rumah. Namanya ibu. Nggak pernah beli baju, tapi bajunya banyak. Namanya ibu. Nggak pernah nyari makanan, makanannya enak-enak. Namanya ibu. Ngapain kalau nggak ke Quran?
Makanya salah satu syukur kita jangan banyak beli tas. Sehingga nggak perlu banyak ke mall. Duit. Bapak ya, supaya ibu-ibunya ini nggak sering ke mall, kasih kerjaan. Setiap Senin Quran. Nanti kalau kurang suruh kuliah S3. Istriku tak suruh kuliah S3. S3 aja. Paham ya? Supaya nanti nggak ke mall. Karena kalau sudah ke mall nanti cintanya kemana-mana. Paham ya? Ke mall, ke mall, ke mall. Nggak ada yang protes. Kembali lagi ya, rute pencapaian itu membuat kita juga mencintai. Makanya pencapaian jangan berhenti. Termasuk nanti pencapaian itu kalau kau mulai mengenali tafsirnya. Woi, dahsyat. Kita kaji. Saya ada cerita menarik. Salah satu orang paling sekolah lar, salah satu pengajar di IPB. Entah gimana taubat kepada Allah, akhirnya dia hafal Quran. Setelah hafal Quran, belajar Quran dulu baca, terus ngafal, terus kalau setiap malam tuh baca Quran itu 5 buku. Quran, terjemahan, tafsir, tafsir panjang yang luas, sama analisis yang penelitian itu. Setiap ayat dibaca 5. Dia semakin menikmati. Nggak pernah bisa meninggalkan malam kecuali dia baca. Karena dia merasakan pencapaian-pencapaian yang semakin ia dapati. Karena Quran itu kayak mutiara, kayak laut. Semakin kau masuki, semakin kau kenali mutiara di dalam yang isinya tak terkira. 1000 ilmu, 1000 kajian. Ini ada orang ahli hukum masuk ke Quran, jadi hukum. Orang bahasa Quran, jadi bahasa. Orang teknologi, jadi teknologi. Orang manajemen, jadi manajemen. Orang ekonomi, jadi ekonomi. Quran itu panduan hidup. Seluruh sisi panduan ada di dalam. Maka ngaji Quran itu nggak ada habis-habis. Iya. Nah, kalau sudah mencintai, maka sebagaimana di judulnya adalah PR kedua adalah merawat cintanya agar tumbuh merekah, bahkan semakin merekah semakin merekah. Belajar dari cinta di keluarga, ada cinta yang tumbuh merekah jadi rohmah. Ya, rohmah itu terjemahnya true love, cinta sejati. Kalau rahmah diterjemahkan kasih sayang itu nggak pas. Emang ya, rahmah itu terjemahan yang pas true love, cinta sejati. Karena rahmah itu adalah orang yang sangat mencintai, menyayangi keluarganya tanpa melihat fisik. Kalau mawaddah itu pakai fisik, sentuhan fisik, gitu ya. Dia cantik, dia mulus, dia glowing. Dia ganteng. Tapi ini, dia buta, tapi aku suka. Gak apa-apa. Ya kan kalau bapak sudah membuta, menghitam, menjelek, mengapa? Ya Allah, mama keberat. Nggak apa-apa, aku suka mama keberat. Itu namanya true love. Aku udah nggak mungkin meninggalkan dia. Kalau nggak sama aku, dia hidup sama siapa? Nanti sebatang kara dia nggak bisa. Bersama aku aja, mama. Apapun bentuk udah apa-apa. Itu namanya true. Nah, kenapa orang bisa membawa mawaddah ke rahmah di keluarga itu? Karena ia merawat mawaddah sampai puluhan tahun sehingga lahir menjadi rahmah. Rahmah itu sekitar setelah 25 tahun muncul rahmah biasa. Umur 50 ya. Sudah terlahir sama dia udah ada lagi. Paham ya? Ia merawatnya dan menjaganya dari luka. Nah, sama nih. Kenapa kok bisa akhirnya hilang, bahkan akhirnya jadi cerai? Karena luka. Atau kalau bertahan sudah nggak ada rahmahnya, udah masing-masing aja. Cerai sih enggak, masing-masing aja. Mak, sana aku di sini. Itu namanya sudah nggak, mawaddah tidak bisa mencapai. Kita bisa jadi awal-awal seneng nih Quran nih, ngaji ini seneng, lama-lama hilang karena ada luka. Kau terluka. Luka bukan Quran melukaimu, kau melukai Al-Quran. Kau tidak menyentuhnya, kau tidak merawatnya, dan lain sebagainya. Nah, makanya perlu dirawat. Sampai nanti masa kita tidak pernah bisa dari Al-Quran. Itulah masa sudah terulah dengan Al-Quran. Itulah generasi saya. Kenapa sakit malamnya baca Quran?
Kan kalau orang cintanya nggak sejati, kalau sakit masih kerasa sakit. Ada kisah tentang masalah cinta, tapi ini konteksnya ke Rasul ya. Ada seorang santri ingin ketemu Rasul karena dia merasa mencintai Nabi. Dites sama gurunya, sudah kalau kayak gitu, insya Allah kalau kau mencintai Nabi dengan sejati, benar tulus, benar akan berikan kamu. Maka mulai pagi itu santrinya ini tidak boleh minum, nggak boleh minum, nggak boleh minum, dan disuruh kerja yang panas-panas sampai kehausan. Nanti kalau haus jangan minum. Nanti sampai kau tertidur. Pokoknya buat santri ini haus dan nggak boleh minum sampai tertidur. Begitu pagi ditanya, kamu tadi malam aja, aku mimpi ada di tengah danau yang indah sekali dan aku minum air. Kata kiainya, kau mencintai air daripada Rasulullah SAW. Cintamu kalah sama air, sama haus. Cinta sejati itu nggak kalah sama lu. Itulah sahabat. Nggak kalah sama keadaan. Itulah generasi awal. Keadaan apapun nggak membuat dia jauh dari Al-Quran. Makanya dibaca Quran pada waktu perang. Mestinya kan kalau perang habis itu nyari tukang pijat. Ya kan kalau biasa kalau luka tukang. Tapi kenapa kalau malam dia mencari Quran? Karena dia yang nggak pernah bisa jauh. Nah, berharap kita memiliki cinta yang tinggi Al-Quran seperti generasi awal. Maka kalau sudah segitu, seluruh sikap terhadap Al-Quran akan ngalir. Ya. Ada 7 sikap ya terhadap Al-Quran yang menjadi kewajiban kita. Yang pertama, qiraatuh, baca Quran. Nah, ini sekarang Bapak Ibu semua telah mengerjakan tahapan. Kedua, fahmu ma'ani, memahami maknanya. Nah, ini PR. Setelah makanya pencapaiannya nggak boleh berhenti setelah nanti bisa baca, memahami. Jangan berhenti. Jadi HCQ bergeser nanti dari yang awalnya baca, nanti ada kelas memahami atau tafsir. Yang ketiga, khifdu matayasalamin, menghafal semampunya. Nah, mungkin kalau yang sudah dewasa, mungkin minimal juz 30 hafal. Kalau sudah tambah gede. Pastikan anak-anak kita hafal Quran. Ini memang nggak gampang, tapi aku usahain. Ya, nomor 3 Pak, khifdu matayasalamin. Yang nomor 4, ini agak ngebut ya, sudah mentadaburi Quran. Nah, tadabbur Quran itu bersatunya hati dengan paham. Makanya perlu paham dulu baru bisa tadabbur. Jadi nanti hatinya hadir karena takut kepada Allah, sementara otaknya paham, jadinya tadabbur. Wah, itu keren. Nomor 4 apa? Tadabbur. Yang nomor 5 adalah mengamalkan. Mengamalkan Quran ini unik. Ini bahasa yang harus paham. Amal itu ada 3 jenis: amal hati, amal perbuatan, amal lisan. Kalau Quran bercerita tentang sejarah, berarti amal apa itu? Amal lisan sama amal hati, memikirkan hikmah tentang sejarah. Ya kan? Jadi mana amalnya? Wong itu sejarah. Ya, sejarah itu amalnya pakai amal hati. Mencari hikmah. Dan nanti macam-macam. Tergantung konten sejarahnya. Quran bisa tentang alam semesta. Amal apa itu? Amal tafakur. Itu namanya amal tafakur. Jadi nomor 5 mengamal. Nomor 6 mengajarkan. Yang menjadi apa namanya jargon HCQ ya, khairukum man ta'allama al-Quran. Dan kabar baiknya, dulu para sahabat, murid pertamanya adalah anaknya. Murid pertamanya adalah kunna nu'allimu abna'ana sirata kama nu'allimu. Kami ajarkan anak-anak kami sirah Nabi sebagaimana kami ajarkan anak kami berarti yang ajarkan siapa? Bapak, ibunya. Jadi ibu-ibu tugas pertama jadi guru Quran ke anak-anak. Sip ya, setuju. Bukan menjadi guru masak. Itu nanti. Sekarang menjadi guru ya. Nah, yang nomor 7 memuliakan Quran dalam bentuk yang lebih luas. Makanya nggak boleh bawa sembarangan, apa namanya, nggak boleh menempatkan tempat yang kurang mulia. Itu
maksudnya memuliakan. Jadi ulangi lagi ya, kalau cinta ini tumbuh dan bisa kerawat menjadi true love, cinta sejati kepada Al-Quran, maka insya Allah kewajiban kita Quran dengan mudah dirasakan. Kenapa kok sekarang baru baca aja mugrak makro, mugrak makro? Baca aja mugrak makro, belum boro-boro hafal, boro-boro sampai paham. Karena cintanya kurang sejati. Cintanya hanya di mulut. Kenapa suami ini kok kalau setiap pagi masih mas kerja? Males. Lah mas katanya cinta. Iya sih. Tapi males. Berarti namanya setengah cinta. Cintanya di mulut. Kalau cinta sejati, biarkan aku yang lelah. Biarkan aku yang capek. Asal istriku dan anak-anakku bahagia. Yang diulang, anaknya jangan istrinya. Jadi, kalau masih tidak keluar tujuh tadi, berarti mahabbahnya setengah. Belum ada mahabbah. Tapi insya Allah, kita mohon kepada Allah, agar Allah tanamkan cinta Quran ini di hati kita. Allah menanamkan. Allah tanamkan cinta kita kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada Al-Quran, agar kita bisa mengamalkan seluruh kewajiban kita terhadap Al-Quran. Kalau implementasinya dasarnya cinta, semuanya itu ringan. Yang jadi masalah kalau mengamalkannya karena rasa takut dari suami. Awas kalau nggak ngaji, aku kurang ini belajar. Mungkin demikian Bapak di rahmati Allah. Menumbuhkan cinta dan merawat cinta kepada Al-Quran. Semoga cinta yang sudah mulai tumbuh ini merekah dan menjadi cinta sejati kepada Al-Quran sehingga kita bisa mengamalkan Al-Quran. Qul qouli hadza wa sallallahu alaihi wasallam.